mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf. September 2025, MBG di SDN Gemeja 1. Berdasarkan data Kemenkes lagi, per 22 September 8.549 SPPG existing belum memiliki SLH. Dok, emang di SPPG nggak ada ahli gizi? Ada. Tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah, ahli gizinya baru lulus. Pemirsa, makan bergizi gratis MBG, program yang dibuat dengan niat mulia memberikan makan bergizi gratis secara cuma-cuma pada jutaan anak Indonesia, kini tengah menuai kontroversi. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, pelaksanaan MBG masih jauh panggang dari api. Singkat kata, MBG pun diplesetkan dari makan bergizi gratis menjadi makan basi gratis, bahkan makan beracun gratis. Terbaru, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sampai menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB setelah 364 siswa PAUD hingga SMA SMK di Kecamatan Cipokor mengalami keracunan massal akibat menyantap MBG pada Senin 22 September lalu. Siswa mengalami mual, muntah, sesak napas hingga kejang-kejang. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melihat langsung dengan mata kepala sendiri korban-korban berjatuhan akibat tata kelola MBG yang buruk. Dadan menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kampung Cipari, Desa Cijambu yang diduga menjadi penyebab keracunan. Istana juga akhirnya buka suara. Kepala Kantor Staf Presiden KSPM Kodari menyatakan pemerintah tidak tone-deaf atas permasalahan MBG. Istana sudah mengklasifikasikan 4 penyebab utama kasus keracunan MBG. Higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengelolaan pangan, kontaminasi silang dari petugas, hingga indikasi alergi pada penerima manfaat. Ada setumpuk masalah lain yang mengelilingi program MBG yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Mulai dari gizi makanan yang diragukan, ulap dalam makanan, ompreng yang disinyalir mengandung minyak babi, hingga ribuan dapur fiktif. Berkaca dari berbagai persoalan MBG saat ini, masyarakat khawatir bukannya meningkatkan status gizi anak, MBG justru membahayakan kesehatan anak. Oleh karena itu, berbagai lembaga seperti Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hingga Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia meminta program MBG dievaluasi total. Dengan anggaran sebesar Rp335 triliun tahun depan atau naik 264 triliun dibandingkan tahun 2025 dan target penerima manfaat sampai 82,9 juta orang, apa rencana konkret Badan Gizi Nasional untuk membenahi program MBG? Saya akan mencari jawabannya langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Bu, jadi baru seminggu Bu ya jadi Wakil Kepala BGN. Ternyata dalam seminggu terakhir ini juga kita lihat ada banyak sekali pemberitaan soal masalah-masalah MBG Bu, dan setiap kali ada pemberitaan soal keracunan lah, soal anak-anak yang masuk ke rumah sakit, kami selalu mendengar BGN sudah banyak berulang kali minta maaf, tapi berulang kali juga kasus masih terjadi. Jadi bagaimana ini Bu? Baik,
Saya mau ulang lagi minta maafnya. Kali ini sebagai Wakil Kepala Badan yang baru atas nama BGN dan atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada anak-anak yang penerima manfaat, kepada para orang tua anak-anak, bahwa kami belum bisa memberikan yang semaksimal mungkin seperti harapan anak-anak maupun orang tua. Tetapi kami berjanji kami akan terus memperbaiki sistem tata kelola dan semuanya, sehingga kejadian-kejadian seperti yang diduga keracunan dan lain-lainnya insya Allah bisa diminimalisir atau malah tidak ada sama sekali. Kami memang lagi menyelidiki dan sudah agak menemukan benang-benang merahnya lah. Apa itu? Mulai ini misalnya begini, rata-rata yang mengalami ini adalah dapur yang baru 1 bulan ini beroperasi, jadi rata-rata dapur baru. SPPI-nya juga masih baru, batch 3. Kemudian apa namanya itu dulu ya, itu dulu. Artinya kalau yang lain-lain saya belum bisa ungkapkan. Oke. Tapi kelihatannya itu rata-rata tuh penyebabnya pada tata kelola ya, Mbak. Jadi misalnya masaknya itu terlalu cepat, karena masakan yang baru dimasak ini nggak boleh lebih dari 6 jam. Misalnya kalau dimasak jam 12 malam, jam 6 pagi harus dikonsumsi. Nah Paling ini telat. ini paling telat. Ya. Paling bagusnya ya 4 jam. Nah seperti itu. Nah ada juga yang penyebabnya kurang pendinginan, karena dimasak banyak itu harus didinginkan. Ada yang tidak mendinginkan. Ini jadi faktor human error ya Mbak. Kadang-kadang begini, dia nggak menjalankan SOP. Baik itu si pemilik, ini harusnya juga ikut mengawasi, maupun dari tingkat di SPPG kami, Kepala SPPG. Ini harusnya kan SOP-nya itu kalau masak itu sekitar jam 2 sampai jam 3. Nah ini ada masak yang jam 8 malam. Kemungkinan bisa jadi ini karena kutip mungkin males malam lah gitu ya, terus dimasak duluan. Nah ini pengetahuan ini yang kita akan segera, bukan segera lagi, dalam waktu yang singkat-singkatnya kita benahi. Ya. Misalnya apa? Minggu ini kita sudah mulai melakukan pelatihan penjamah makanan. Jadi yang di dapur-dapur itu kita latih, dilatih dari Departemen Sosial, dilatih dari Departemen Kesehatan, kemudian juga dengan chef yang kita undang, supaya mereka punya pengetahuan bagaimana teknik memasak. Karena ini dalam jumlah banyak dan harus menyajikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kan banyak yang merasa bahwa seharusnya ini zero mistake, tidak boleh ada error karena ini menyangkut bisa menjadi nyawa manusia ini taruhannya Bu ya. Kalau kita lihat kemarin Kepala BGN sendiri Pak Dadan sudah melihat sendiri bagaimana korban-korban keracunan itu yang di Cipohor itu kan banyak sekali Bu ya yang digor. Nah, kalau solusi jangka pendek yang diambil adalah menghentikan operasi dari SPPG-nya, itu kan dianggap solusi yang kasus per kasus aja Bu. Sementara yang diinginkan adalah evaluasi total. Ya. Nah, evaluasi total itu akan dimulai dari mana Bu? Kami kan sudah umumkan bahwa kami membentuk tim investigasi. Lalu tadi kami akan melakukan jadi pelatihan penjamah makanan. Jadi yang di dapur ini bukan hanya kepala SPPG-nya, seluruh yang masak kita akan latih. Ini sudah mulai, minggu ini sudah kita mulai. Jadi nanti di tiap-tiap wilayah akan kita sewa tempat untuk dilakukan pelatihan. Kemudian yang ketiga, kita tegakkan lagi SOP. Kita berapa malam, makanya saya bilang saya nggak tidur nih berapa malam ini saya dengan Pak Sony terus untuk kita video call dengan para SPPG, bahwa kemudian saya juga sampaikan kepada pihak yayasan, saya dengan keras mengatakan tolong Anda jangan kalau mau dapat menjadi mitra aja keras-keras, usaha keras, tapi ketika sudah menjadi mitra Anda tidak ikut mengawasi. Harus ikut mengawasi, dan saya wajibkan mereka untuk menyiapkan chef sebagai untuk second opinion. Untuk ini kan ini ada chef nih yang disewa, yang relawan-relawan chef yang di BGN. Nah, tapi harus ada nih chef dari yayasan. Artinya gimana supaya saling mengawasi. Nah Bu, selain soal pengawasan Bu ya,
Karena sekarang semenjak kasus-kasus keracunan ini bermunculan, akhirnya dalam tanda kutip masalah-masalah BMBG yang lain, borok-borok yang lain itu ikut dikuliti, Bu. Iya. Jadi bukan saja soal keracunan, tapi juga kualitas dari menu makanan MBG. Saya yakin Ibu sudah lihat macam-macam. Ada yang cuma kacang rebus dengan roti selai, itu banyak, Bu, baru-baru ini beredar kan. Atau makanan biskuit, makanan kemasan ultra proses. Nah, prosesnya itu akan diperbaiki nggak, Bu, kualitas makanan kita yang saya bilang itu, saya orang yang tidak setuju dengan ultra proses. Saya akan perbaiki di situ karena saya tim investigasi nanti. Saya ditugaskan di sini diinvestigasi. Dan saya menemukan itu tidak sehat. Nah, nanti kita akan perbaiki itu. Kita akan memakai nanti produk-produk lokal. Seperti tujuan Pak Prabowo semula. Karena MBG ini, program MBG ini bukan sekedar memberi makan pada anak-anak, tetapi adalah bagaimana menghidupkan rantai pasok. Bagaimana ada menghidupkan, dan ini jalan tol untuk pengentasan kemiskinan. Mbak, kalau kita 30 dapur, yang kerja langsung aja 1,5 juta orang. Karena satu dapur minimal 50, ya. Kalau ini saya kasih contoh, tempe, produk tempe, itu satu hari kalau kita pakai, memakainya itu satu dapur 3,5 kuintal. Bisa dibayangkan berapa produsen tempe kita libatkan, yang tadinya mungkin hanya bisa jualan berapa potong di pasar, dia bisa mungkin 5 pedagang yang memasok itu, dia bisa 4-5 kali penjualannya dengan di pasar, dan dia bisa menambah lagi tenaga. Artinya ada tenaga lagi yang di para pemasok ini sekarang nambah lagi semua. ada multiplier effect. Multiplier efeknya luar biasa. Dalam ilmu ekonomi itu kan 4 kali 5 kali dari, kalau misalnya kita punya 71 triliun katanya anggaran negara, bukan katanya, memang segitu di tahun 2025 ini. Berarti kita nanti kalau ini keserap semua akan menjadi uang 2,8 triliun. Nah, idealnya begitu, Bu, ya? Iya. Ada lagi, Bu, yang viral baru aja saya baca soal ibu-ibu ngeluh anaknya dikasih sosis harga 1000-an, sosis kemasan harga 1000. Nanti itu juga tidak boleh. Nanti itu apapun bentuknya, karena itu Ultra proses juga itu, Bu. sebetulnya ultra proses. Nanti juknisnya akan kita perbaiki. Semua harus menggunakan produk lokal. Dan makanya saya membentuk tim nih, Mbak, yang saya kasih tahu duluan nih, barusan karena saya rapat dengan Pak Kepala, saya akan membentuk tim investigasi dapur namanya. Jadi bahan baku apa yang digunakan, benar nggak dengan sesuai dengan apa yang tujuan dari Bapak Prabowo, bahwa sebetulnya dapur ini harus produknya semua rantai pasoknya harus dari masyarakat di sekitar, bukan dari pabrikan. Nah, ini Terus tim investigasi ini bakal ada di setiap SPPG. Nah, kita akan turun kan, nanti kita gunakan, pasti kita akan turun ke seluruh Indonesia, dan kita akan cek nanti akan kita buat namanya MBG Hub. Oke. Jadi kita akan ada 30.000 dapur. Saya akan bikin ruangan di mana kita bisa cek dapur ini dari mulai kebersihan bahan baku yang digunakan. Kita pakai CCTV, nanti kita konekkan semua di seluruh Indonesia. Sekarang sudah ada di Pusdatin, tapi ini akan kita tingkatkan lah gitu, supaya bahkan nanti wartawan bisa ngecek kita akan bikin kayak newsroom gitu, dan wartawan bisa ngecek nih Apa, Bu, supaya lebih transparan, Bu, ya? Kita transparan. Soalnya kan belakangan ada dugaan bahwa sengaja ditutup-tutupi, Bu. Nggak ada. Ini menyangkut nyawa manusia, kesehatan anak-anak. Pak Prabowo itu cintanya sama anak-anak luar biasa. Saya juga cinta sama anak-anak. Saya sampai nangis kalau lihat anak-anak itu keracunan. Kenapa sedih saya? Karena mereka ini, Mbak, yang di kota oke lah punya, yang di daerah-daerah itu sangat berharap, sangat memimpikan dengan makan bergizi gratis ini, ya. Terus kalau mereka sampai keracunan itu, kan kami ini menambah penderitaan mereka, iya kan? Kami bukan meringankan, tapi menambah penderitaan. Jadi nggak mungkin kami tutupi. Kami akan terbuka. Saya terutama wartawan, silahkan 24 jam on handphone saya, ya. Dan kenapa? Kalau ditutup-tutupin nanti bagaimana kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya mengurus ini, harus dibawa ke sana, harus dibawa ke ini. Kan yang bisa, kan yang punya otoritas kan pemerintah daerah. Kami akan kerjasama dengan para bupati dan wakil bupati sebagai pengawas di daerah. Kita juga akan bikin hotline, biar orang tua ini dengan mudah kapanpun 24 jam bisa nelfon, anak saya keracunan, anak saya mengalami masalah ini menunya jelek banget, biar mengadu juga ke kami.
kami butuh masukan dari masyarakat, butuh banget. Kalau nggak dari mana? Misalnya anak-anak cuma dikasih kacang sama apa, kan kita juga nggak tahu kalau masyarakat begini. Tapi mohon jangan hoax, tapi di satu sisi jangan gini dong, ininya sudah dimakan, di foto cuma tempenya doang, terus ini menunya seperti ini. Ini kan maksud saya ya benar, semuanya harus jujur. Semua harus jujur. Mau melaporkan harus jujur. Iya, makanya kalau melaporkan pasti kami, bahkan maksudnya gini, 10.000 ini harus saya bilang kemarin sama Dapur Gizi, kalian jangan textbook. Sayur kasih banyak, selama itu belanja 10.000 itu harus pushkan 10.000 gitu loh. Karena itu sudah pemerintah memang 10.000 itu harus 10.000 gitu. Jadi tolong menunya yang bagus gitu loh, menunya yang baik. Jangan kalau textbook itu gini, karena sudah kecukupan di sini, cukup sesendok aja. Itu kan textbook, ya kan Mbak. Jadi makan sayur juga nggak apa-apa kok, kelebihan mana ada orang sakit karena makan sayur ya kan, kelebihan gitu loh, ya kan. Kalau yang disebut fiktif itu misalnya udah jadi, kemudian kita ngasih uang ke sana, kemudian ternyata nggak ada dapurnya gitu kan, ini nggak ada. Farah, musim kemarau panas. Musim hujan. Berikutnya soal dapur fiktif, Bu. Sudah dijelaskan memang, katanya memang sudah dapat izin, yayasannya sudah dapat, tapi ternyata dapurnya belum dibangun. Ada sekitar 5.000. Nah, mengantisipasi supaya itu tidak terjadi di kemudian hari gimana, Bu? Saya berapa hari ini ikut langsung ke tempat, besok kita malah mau ngundang wartawan, tempat verifikasi. Itu ada 100 anak-anak muda yang memverifikasi. Kita nggak tahu siapa pemilik dapur itu, ya. Pemilik dapur itu kita nggak tahu siapa. Nah, mengantisipasinya kan ada batasan, Mbak. 45 hari tidak ada tanda-tanda dia membangun, langsung dihapus, cas, kembali lagi, by system. Dia itu by system 45, langsung dia akan kembali pada pendaftaran semula. Nah, kalau yang disebut fiktif itu misalnya udah jadi, kemudian kita ngasih uang ke sana, kemudian ternyata nggak ada dapurnya gitu kan, ini nggak ada, kita juga nggak ada ngasih, ini juga barangnya belum ada. Jadi memang kan dibuka, jadi semua orang boleh bisa mendaftar, ya kan, makanya terus dibuka, ada kesempatan lagi orang masuk 3.000 sekian gitu kan. Ada daerahnya langsung kita tunjukin kan, nih di sini masih kosong, nih di sini kosong, di sini kosong. Jadi dulu karena ini kan kalau kita manual nanti terjadi kong kali kong, lalu dibuatlah sistem ini. Begitu sistem ini ternyata jadi gini, yang punya uang mungkin nggak ngerti IT, jadi daftarnya susah. Yang nggak punya uang ngerti IT, jadi dia mungkin coba-coba daftar gitu loh, Mbak. Nah, tapi kan kita kemudian nggak bisa melarang, gimana? Kamu nggak punya duit, kita juga nggak tahu kok siapa yang mendaftar itu gitu loh. Nah, dibuktikannya dari mana? Dari 45 hari tadi. Begitu 45 hari tidak ada pembangunan dapur, selesai dia mundur. Tahu ada pembangunan dapur atau tidak gimana tuh? Lah kan ini kan di kontak, kan ada nomor kontaknya. Oke. Itu manual mengerjakannya, harus ada yang orang ada sistem nanti mohon dikirim gambar. Jadi ketika sudah 45 hari itu diminta mengirim foto. Foto tempat, foto perlengkapan dan foto lain-lainnya terus gitu. Jadi itu udah by system. Nanti di handphonenya yang pengurus yayasan itu segera lengkapi gambar. Segera lengkapi gambar ini. Kita minta lagi segera lengkapi kendaraan operasional, misalnya seperti itu. Jadi Bu, dari A sampai Z kita sudah menguraikan ada beberapa masalah MBG yang dipersoalkan oleh masyarakat. Tahun depan anggarannya luar biasa besar. 335 triliun itu naik berkali lipat dari tahun ini 71 triliun. Dan kita semua baca bahwa tahun ini saja serapannya sampai bulan September ini baru 13% Bu ya. 18%, 13 triliun artinya baru 18% dari pagu 71 triliun. Kemarin udah saya mulai masuk 16 triliun. Baru naik sedikit Ibu. Jadi bagaimana untuk memastikan anggaran sebesar itu tahun depan betul-betul bisa maksimal, sementara ini kita juga baru dalam tanda kutip baru belajar, baru memperbaiki. Bagaimana Bu? Alhamdulillahnya begini, seperti tadi malam. Panglima memberikan solusi misalnya dari Aster
membantu kita untuk mempercepat. Misalnya banyak dapur-dapur angkatan darat yang bisa di-up menjadi dapur MBG. Ada 400 kalau nggak salah. Lalu ada juga dari berbagai, kita keroyokan, kementerian-kementerian lain juga akan menyiapkan membantu. Misalnya dia kan punya sarana dan prasarana. Mereka kan misalnya punya bangunan di mana, ini dialihfungsikan. Dialihfungsikan. Nah, itu bisa mempercepat. Yang kedua, ini sebetulnya karena perubahan tadi Mbak. Dulu bangun dapur dulu baru daftar. Nah, kemudian waktu itu kok tidak cepat, kemudian kita titik dulu kalau gitu. Di mana ini supaya pasti ini ya, supaya nanti kamu begitu dikasih nggak bangun-bangun. Nah, kemudian dibuatlah yang terakhir ini. Titik di mana 45 hari kamu nggak ada tanda-tanda, kita out. Setelah 45 hari berapa? 10 hari. Habis 10 hari nggak ada, kita ganti lagi. Dan kami yakin, kenapa Mbak? Yang antri ini udah 100.000, artinya banyak sebetulnya yang mau berminat membangun dapur. Jadi kalau soal serapan kami nggak khawatir Mbak. Kenapa? Karena peminatnya banyak, hanya karena kami ini kan harus selektif. Karena ini uang negara, kami nggak bisa main-main gitu. Nanti begitu kita ini kan ya kayak tadi terjadi keracunan, terjadi ini. Rakyat juga Bu. Nah, uang rakyat, uangnya Mbak Silvi, uang saya, ya kan. Nanti kalau kamu itu brak hanya ngejar untuk kuantitasnya, kita nggak perhatikan kualitas, makin besar terjadi potensi nanti keracunan. Banyak kalangan yang meminta agar MBG dievaluasi total, salah satunya Bu, dengan menginjak rem. Berhentikan dulu, evaluasi total, baru nanti mulai lagi. Ada juga yang mengatakan fokus saja ke daerah 3T, tidak perlu semua sebetulnya, 3T saja. Bagaimana Ibu menilai masukan-masukan itu Bu? Semua boleh berpendapat dan memberi masukan, dan buat saya atau teman-teman pimpinan di MBG nggak apa-apa, masukan itu kami terima. Tapi sejauh ini kami melihat konsep sekarang ini memberikan hal yang terbaik. Makanya tadi di depan saya bilang ini bukan sekedar memberi makan anak-anak secara gratis, tapi ini adalah menciptakan pertumbuhan dan membuka lapangan kerja yang tercepat, paling cepat. Karena nanti kalau lapangan kerja nggak terserap, kami diprotes lagi. Kemudian ini juga cara pengentasan kemiskinan, jalan tol. Satu, saya kasih contoh, orang dulu yang petani kangkung jual 100 ikat saja Mbak, nangis darah, dia sore nggak laku. Sekarang dia bisa menjual 5 kali lipat. Nah, orang yang tadinya miskin sudah tidak miskin lagi kalau dia bisa menjual 500 ikat satu hari ke dapur MBG, ya kan? Jadi kami melihat ini masih yang terbaik, dan kalau ada kurang-kurangnya kami akan terus perbaiki dengan berbagai cara pokoknya. Dan masukan siapapun kami terima dengan senang hati. Monggo silahkan, makanya apapun ini harus begini ini, kami terima. Dan misalnya usul gini ya nanti kami evaluasi, tapi menurut hemat kami efek program yang sekarang ini banyak memberikan manfaat bukan hanya anak-anak, tetapi kepada juga masyarakat kecil, dari petani, pedagang, UMKM. Saya harus buka Mbak, waktunya kan sedikit. Saya punya data yang ternyata gila, berapa ribu UMKM terserap dari program ini. Ya, yang tadinya sudah mati suri kena COVID Mbak. Sekarang kedatangan. Jadi bukan hanya pengusaha-pengusaha yang punya duit besar untuk bisa membuka SPPG atau dapur, bukan mereka yang paling diuntungkan Bu? Enggak, karena kan susah, gimana caranya? Saya ngetes tadi malam. Ini sampunya siapa sih? Nggak tahu mereka juga. Nanti tahunya setelah, menurut kabar-kabar ini yang punya ini, punya ini. Anggota ini. Karena kan masuk hanya nama yayasan sama pengurusnya. Lemahnya kalau pengurusnya yang punyanya Mbak Silvi itu namanya Silvi, bukan. Pasti dia Mbak Silvi ngurus sopirnya lah, ngurus siapanya, kan begitu. Kan kita nggak tahu. Tapi itu seleksi alam nanti, ya kan. Hanya kan kita punya aturan Mbak. 5 di dalam satu kabupaten, saya nggak bisa lompat di provinsi, kan dari kita batasi dengan jumlah. Oke. Karena kalau dia sudah punya sekian nggak bisa.
Baik. Berarti akan jalan terus nih Bu ya? Bismillah. Bismillah. Jalan terus. Jalan terus. Sambil evaluasi. Sambil harus evaluasi, sambil terus kami menerima masukan, kritikan apapun kami terima, dan kami ngaku salah lah karena masih belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi kami berjanji kami akan terus bekerja sekeras-kerasnya. Kalau ada waktu lebih dari 24 jam kami dengan senang hati untuk bekerja terus. Baik. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak, Ya. masa depan rakyat yang tidak punya pekerjaan, masa depan orang-orang kecil yang selama ini terhantam oleh COVID. Oke, baik kalau begitu. Kasih ya. Ibu Nani Esdeyang, terima kasih sudah mau menerima kontroversi. Terima kasih Bu. Sukses. Kasih ya. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan seputar geger MBG ini dengan dua narasumber yang sudah ada di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Uni Irma Suryani Cariago. Uni Irma, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian juga ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Ibu Margaret, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga bergabung dari sambungan Zoom ada CEO dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, Ibu Diah Safiani Saminarsi. Ibu Diah, selamat malam. Selamat malam. Baik, semuanya sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dulu dari Ibu Margaret. Kita tampilkan pemberitaan hari ini selain soal ada menu ikan hiu goreng ya yang menyebabkan keracunan. Hari ini juga kita mendengar bahwa perkembangan dari kasus keracunan MBG yang terjadi di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat, ini juga menjadi salah satu kasus dugaan keracunan MBG yang paling banyak korbannya sejauh ini. Bahkan sampai siang tadi kami mencatat ada 1.300 lebih pelajar dalam waktu 4 hari yang terkena keracunan MBG. Melihat perkembangan situasi sampai dengan hari ini, apa rekomendasi dari KPAI, Ibu Margaret? Melihat berbagai kasus terkait dengan program MBG ini ya, mulai dari soal kualitas makanannya, kemudian kasus keracunan gitu ya. Kami sudah melakukan beberapa respon cepat, salah satunya melakukan pengawasan di beberapa titik, pernah ke Tasik juga, ke Serang, ke Bantul, ke beberapa titik. Kemudian kami melakukan bersama dengan CISDI, kita melakukan sama Wahana Visi Indonesia melakukan survei kepada 1.624 anak untuk mendengarkan pendapat mereka nih terkait dengan MBG yang mereka terima. Dan tentu anak-anak menyampaikan ya, ada yang menyampaikan bahwa makanan yang diterima basi, kemudian ada menemukan ulat atau belatung di makanan, kemudian bau ini gitu ya. Sebenarnya tapi juga ada yang memberikan respon positif, Mbak. Lebih banyak yang positif atau negatif? Negatif, tapi positifnya adalah mereka menyampaikan mereka senang ada makan bersama dengan teman-teman ini. Itu sebenarnya. Nah, dari berbagai yang sudah kita lakukan, kita juga melakukan FGD, kita melakukan rakor juga dengan beberapa pihak. Kita ingin program ini harus pemerintah terutama BGN melakukan evaluasi menyeluruh gitu ya. Artinya apa itu evaluasi menyeluruh? Jadi mulai dari hulu sampai hilir tentunya ya. Tapi yang paling utama tentu adalah melakukan pengawasan secara ketat terkait dengan keberadaan SPPG ini gitu ya. Misalnya mereka harus lebih atensinya itu kepada bergizinya, jangan di gratisnya. Kira-kira begitu. Kalau ini analoginya ya. Kalau kemudian lebih ininya ke gratis kan akhirnya asal-asalan dalam semuanya. Tapi kalau kemudian yang lebih dikedepankan adalah bergizinya, tentu akan lebih memperhatikan mulai dari bahan bakunya dipilih yang terbaik dan tentu juga mengedepankan potensi lokal gitu ya. Kemudian dalam proses pengolahannya pun juga harus diperhatikan sampai higienitasnya, sanitasinya gitu ya. Sampai kalau sudah jadi pun juga mesti proses penyimpanan sebelum didistribusikan pun juga harus diperhatikan. Nah, kebanyakan ini kan keberadaan SPPG atau dapur ini tidak selalu dekat dengan sekolah kan, Mbak. Ada yang jauh. Sementara mobilnya tidak difasilitasi oleh untuk higienitas
makanannya itu Bisa yang aman menjaga untuk suhu makanan itu ya. Kemudian nyampe di sekolah, kadang-kadang nggak tersedia tempat untuk menaruh yang pas di meja, misalnya kadang-kadang sebagian ditaruh di lantai di bawah. Nah ini kan tentu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah kemudian kalau dilihat dari berbagai ragam kualitas yang disajikan ya, mulai dari makanan yang mohon maaf frozen food dalam tanda petik gitu ya, tidak mengedepankan bahan pangan atau ketahanan lokalnya itu misalnya gitu. Oke. Nah ini kan berarti yang SPPG ini perlu ada penguatan edukasi tentang sebenarnya makanan bergizi itu kayak gimana sih, karena ini beragam, dan beragamnya ini kan ternyata banyak yang kemudian mendekati kepada ketika di-spill ya, bentuk-bentuk MBG yang diterima ini kan banyak juga yang di luar di luar bergizi ini tadi kan gitu. Artinya berarti terus-menerus butuh MBG ini, dapur MBG-nya diberikan penguatan edukasi tentang Menurut apa KPAI, itu. kenapa standar di setiap SPPG itu tidak sama? Kenapa bukankah gizi itu harusnya menjadi KPI yang pertama? Ya, Tapi kenapa ya. persoalan dasar itu masih saja kurang? Itu juga menjadi salah satu yang kita rekomendasikan ya Mbak, bahwa SPPG ini mestinya kan punya standar nih, kalau sudah laik gitu ya, harusnya dia baru boleh operasional. Ya. Kalau belum, ya jangan gitu ya. Kepala KSP Bu Margaret mengungkap dari 8.583 dapur MBG baru 34 berarti itu 10% saja kan tidak jauh gitu ya, banget itu. yang punya sertifikat layak higienitas dan sanitasi atau SLHS, tapi ternyata beroperasi. Ya, ini saya kira yang tadi kita katakan, evaluasi lebih ketat dan jangan lama-lama, harus cepat, karena ini taruhannya kan anak ya. Baik. Anak berada pada masa pertumbuhan. Gitu. Pertumbuhan tidak hanya fisik tetapi otak juga. Baik. Kalau gizinya nggak bagus untuk mensupport mendukung pertumbuhan anak, ya anak yang jadi korban gitu. Oke, saya pindah dulu ke Uni Irma. Uni Irma, kalau tadi dari hasil wawancara saya bersama dan Wakil Kepala BGN, beliau menyiratkan bahwa oke, kami dengarkan ini ada masukan, ada yang meminta untuk MBG dievaluasi secara total, tapi evaluasi akan dilakukan sambil jalan. Tidak ada yang namanya akan dihentikan dulu untuk sementara atau seperti usulan moratorium, tidak. Tapi kami akan sambil jalan. Apakah itu sudah langkah yang tepat, Uni? Saya kira apa yang disampaikan oleh BGN kepada kami di Komisi 9 memang tidak ada moratorium. Evaluasi menyeluruh. Kami dari Komisi 9 menyampaikan kepada BGN harus ya dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Bagi SPPG yang melakukan kesalahan memang harus di stop dulu, nggak boleh langsung besoknya dia harus kirim lagi, ya harus ada evaluasi. Nah maka kemudian yang harus dilakukan oleh BGN adalah jangan sembarang memberikan rekomendasi kontrak kepada SPPG, itu yang pertama. Yang kedua, kami di Komisi 9, saya pribadi sudah menyampaikan bahwa banyak kuota SPPG fiktif, ya. Orang mendaftar tapi dapurnya nggak ada. Nah, akibatnya oknum-oknum ini memperjualbelikan kuota itu kepada orang lain yang mau menjadi mengambil SPPG ini. Nah, ini juga mempengaruhi kinerja, mempengaruhi kualitas SPPG itu sendiri. Nah, yang ketiga, saya menyoroti sangat keras kepada BGN soal 3 SDM yang ditaruh di SPPG. Kan di sana ada ahli gizi, kemudian ada keuangan, ya, ada satu lagi kontrol. Di SPPG ada tiga orang yang digaji langsung oleh BGN. Nah, menurut saya kalau 3 orang ini bekerja dengan baik, nggak mungkin bisa ada makanan yang lolos keluar dalam keadaan basi. Nggak mungkin ada buah yang dalam keadaan ada belatung, nggak mungkin. Kalau mereka bekerja, artinya kan mereka nggak kerja. Satu. Yang kedua, saya melihat 3 orang ini bukan orang-orang yang memang punya kapasitas yang sesuai dengan standar yang harusnya menjadi tupoksinya, gitu. Saya mendengar bahwa perekrutannya itu dilakukan oleh Karek, ya. Karek itu ketua regional, yang mohon maaf juga menurut saya orang yang tidak berkompeten,
gitu. Nah ini juga harus dievaluasi secara total. Jadi SDM-nya ini nggak sesuai gitu ya dengan kemampuan yang memang harus dimiliki oleh orang yang mau menjadi stakeholder SPPG. Nah, yang ketiga, dari Komisi 9 sudah menyampaikan kepada BGN bahwa BGN harus bekerja sama dengan BP POM terkait dengan pangan aman, ya, pangan aman. Kemudian BGN juga harus bekerja sama dengan BKKBN terkait dengan distribusi untuk ibu hamil, PAUD dan lain-lain supaya tidak terjadi yang basi dan lain sebagainya itu karena cepat kan. Banyak sekali teman-teman dari BKKBN yang memang bisa melakukan itu. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena kalau terjadi sesuatu BPJS itu nggak boleh lagi ngomong dia punya kartu BPJS atau enggak, gitu kan, harus masuk. Nah, yang keempat adalah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Saya nggak setuju dengan sertifikasi higienis. Sertifikasi itu semuanya, mohon maaf ya, itu semuanya bisa diperjualbelikan. Kan kita udah lihat nih contohnya yang di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi lebih bagus Kementerian Kesehatan terjun langsung menjadi bagian dari koordinasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, BP POM, BPJS dan BKKBN. Nah, kalau 5 institusi ini melakukan kerjasama ya, berkoordinasi untuk mensukseskan BGN ini, saya kira nggak ada yang sulit. Oke. Berarti Uni setuju bahwa evaluasi total wajib dilakukan, tapi bukan berarti menghentikan sementara programnya, MBG-nya. Enggak, kalau dihentikan tidak ya, kasihan anak-anak, karena anak-anak juga butuh, bangsa ini butuh ya. Tapi seperti yang disampaikan beliau tadi, bahwa saya juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukan makan kenyang loh, ini makan bergizi, sehingga harus tahu bahwa yang dituju adalah gizinya agar pertumbuhan otak anak itu berkembang kan, seperti itu. Nah, ini yang nggak menjadi dasar pijakan SPPG untuk memberikan variasi menu kepada penerima. Soal variasi menu ini menarik, Udi, karena ini juga menjadi salah satu pembahasan yang panas juga ketika kita mendengar Komisi 9 melakukan RDP dengan sejumlah pemerhati ya dari program MBG ini, termasuk salah satunya yang cukup banyak ditonton masyarakat adalah pernyataan dari Dr. Tan Shot Yin. Kita simak bersama. Nah, yang lebih menarik lagi adalah BGN sendiri menandatangani kerjasama dengan salah satu perusahaan susu formula. Next please. Dan akhirnya karena penandatanganan tersebut, ini juga tadi yang sudah dikeluarkan oleh CISDI, maka BGN sendiri melanggar undang-undang yang kita buat, peraturan pemerintah, ya, karena akhirnya mereka memberikan paket MBG yaitu formula biskuit balita ya, dan formula lanjutan, yang mana bangsa kita tidak butuh formula, bangsa kita butuh edukasi. Dan lihat ketika usia 2 tahun udah nggak ada gelas susu di situ karena giginya sudah komplit. Kedua, karena dia sudah makan, full makan. Jadi saya tidak mau BGN itu lalu membenturkan dengan konsep-konsep PMBA yang memang sudah ada. Dan kami para nakes juga termasuk teman-teman bidan dan teman-teman promkes, tenaga pelaksana gizi di lapangan dan para perawat, itu kita sudah mati-matian mengajar masyarakat selama 80 tahun kita merdeka, dan sekarang dihabiskan hanya karena supaya produk-produk instan ini merajalela. Baik, saya ingin minta tanggapannya dari Ibu Diah dari SISDI juga yang pada saat RDP pada hari Senin lalu ya, itu juga bersama dengan Dr. Tan salah satu menyampaikan saran dan juga unek-uneknya soal program MBG. Kalau menurut SISDI, Ibu Diah, pangkal masalah utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini apa? Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Margaret dari KPAI, oleh Ibu Irma, Komisi 9 DPR, selamat malam Ibu-Ibu sekalian, itu ada di tataran operasional. Jadi bagaimana handling SPPG, bagaimana memastikan agar makanan itu dikemas dan dimasak dengan baik, itu ada di tataran operasional. Saya ingin menyorot ke tataran yang lebih upstream, yang lebih ke hulu, yaitu tataran kebijakannya. Jadi akar masalah dari hal ini adalah terjadinya sekarang ya, CISDI mengeluarkan rilis media di mana kami meminta agar diberhentikan sementara
program makan bergizi gratis ini, dan kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh dengan indikator-indikator yang ditetapkan bukan hanya sepihak dari pemerintah atau dari BGN, tapi indikator-indikator yang ditetapkan bersama dengan para ahli. Tadi Dr. Yan salah satunya, ada Ibu Margaret, ada CISDI yang memberikan kebijakan, ada Komisi 9, ada Kementerian Kesehatan, ada dinas-dinas kesehatan, ada dinas-dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi harus ditentukan kriteria-kriterianya. Tapi di mana mau ditaruh, mau diletakkan, itu semua harusnya ada di dalam sebuah regulasi dalam bentuk perpres yang mengatur pelaksanaan makan bergizi gratis. Jadi bukan mengatur Badan Gizi Nasional, melainkan mengatur makan bergizi gratis. Di dalamnya semua kajian-kajian yang harusnya sudah dibuat sebelum program ini dilaksanakan, itu ditaruh, konsideran-konsiderannya diletakkan di dalam perpres tersebut, sehingga akhirnya bisa ditetapkan spesifikasi makanan, spesifikasi minuman, standar dari SPPG yang akan lolos dalam seleksi. Itu ada semua di sana, sehingga kita tidak lagi berbicara bagaimana menghandle atau memitigasi keracunan, korban-korban keracunan yang jumlahnya sampai sekarang sudah lebih dari 6.000, karena waktu CISDI mengeluarkan itu 5.600 dan sekarang sudah ditambah yang dari Cipongkor di atas 1.000. Jadi jumlah ini amat sangat banyak, dan kita dalam hal ini harusnya kita mengutamakan keselamatan anak-anak. Jadi dan perlindungan anak. Jadi ini kenapa CISDI menyuarakan terus bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, saat ini mitigasinya atau mitigasi risikonya adalah moratorium, penghentian sementara, dan kemudian dikeluarkan perpres makan bergizi gratis, di mana BGN menjadi bagian dari perpres tersebut. Dan diatur semua pelaksanaannya, alokasi anggarannya kemana saja, bagaimana serapan-serapan yang ditargetkan, bagaimana spesifikasi makanan, spesifikasi masak, spesifikasi penyiapan, dan bagaimana konsekuensinya apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar. Jadi ini yang kami harap dapat menjadi keluaran dari apa yang sudah terjadi saat ini. 6.000 anak keracunan, dan makin lama makin besar. Jadi tadinya waktu bulan April, bulan Mei kalau saya tidak salah, waktu CISDI menyuarakan juga sedikit setelah policy recommendation kita yang kedua, itu baru 6 keracunan, 6 atau 7. Baik. Tapi tidak dilakukan perbaikan. Maka sekarang jumlahnya menjadi makin besar. Kenapa? Karena jumlah SPPG-nya juga bertambah banyak terus. Akhirnya coverage-nya, cakupannya jadi makin banyak anak, makin banyak lokasi, makin banyak sekolah. Dan akibatnya kualitasnya makin menurun. Begitu. Baik, kita sudah mendengarkan rekomendasi yang tegas ya dari CISDI soal bagaimana ini di moratorium dulu, dan juga harusnya program MBG diatur dalam level atau dalam regulasi sampai ke tingkat perpres. Saya akan tanyakan pendapat narasumber di studio bagaimana dengan usulan dari CISDI, tapi Ibu Diah kami mengucapkan terima kasih ya atas pandangannya sudah dibagikan dalam program kontroversi malam ini. Terima kasih Bu Diah. Pemirsa, kontroversi masih akan kembali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Tuntutan untuk melakukan evaluasi total sampai moratorium program MBG disuarakan. Tapi bagaimana usulan dari KPAI, Ibu Margaret? Ya. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita berharap ini ada audit secara ketat gitu ya, menyeluruh dan cepat gitu. Bila perlu bersamaan. Kan BGN ada perwakilan di daerah, ada pengurus di daerahnya. Jadi semuanya bareng-bareng, jangan nunggu satu daerah, enggak. Tapi seperti yang saya juga setuju yang tadi disampaikan oleh Ibu CISDI ya, bahwa ini tidak hanya soal operasional juga yang tadi sudah kita diskusikan dengan Bunda Irma, tapi juga aturan ini kita juga mendukung itu diatur. Apa bedanya kalau bisa diatur dalam Perpres dengan sekarang yang hanya di BGN? Maksudnya
revisi untuk aturan ya sebenarnya. Kalau Perpres menteri tentu lebih mengikat pastinya, lebih menjangkau, lebih inilah ketimbang dari BGN ya. Tapi maksud kami itu diperketat aturan di situ. Misalnya termasuk soal bergizi itu apa bergizi itu, yang kayak gimana. Jadi didetailkan. Di situ butuh masukan yang tadi disampaikan dari BPOM, dari Dinas Kesehatan gitu kan. Sehingga semua orang itu tahu, oh bergizi ini bukan bergizi menurut asumsi masing-masing, gitu ya. Dan apa namanya, ketat, tegas kepada SPPG. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bunda Irma tadi. Kalau SPPG-nya bermasalah, ya jangan terus disuruh operasional, dihentikan dulu, diawasi dulu ini apa problemnya. Disuspend dulu lah ya, SPPG yang bermasalah itu kalau ya. misalkan tidak memenuhi kelaikan, ya jangan dipaksa. Tapi bukan programnya kan, ya, SPPG-nya yang bermasalah. Ya, artinya itu tadi mengaudit secara menyeluruh, baik dari kebijakan termasuk operasional tadi ini, untuk menjamin bahwa makanan itu aman, higienis, kemudian juga halal, gitu ya. Tidak halal soal yang rame ya, soal wadah foodtrucknya tidak, tapi juga termasuk kualitas makanannya juga harus dipastikan kehalalannya. Intinya kita ingin benar-benar B-nya itu bergizi ya. Iya, Oke. Uni, tadi Wakil Kepala BGN bilang makan bergizi gratis itu bukan hanya sekedar bagi-bagi makan gratis, tapi ada multiplier effect. Ini adalah jalan tol katanya untuk menggerakkan perekonomian daerah, membantu masyarakat secara real. Berarti Uni kalau begitu bagaimana sebaiknya masa depan, nasib dari MBG ini? Saya kira MBG ini harus terus berjalan karena ini juga program yang bagus ya bagi anak-anak Indonesia agar pertumbuhan otak ya dengan adanya masukan dari makanan bergizi ini, tentu ini membuat anak-anak Indonesia ke depan memiliki IQ yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Dan ini harapan dari Presiden agar Indonesia masuk ke dalam Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, untuk payung hukum memang dibutuhkan ya, payung hukum agar semua regulasi yang mendasari dari pelaksanaan MBG ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju harus ada payung hukum yang tegas ya, sehingga ketika ada masalah pemerintah hadir secara langsung karena punya regulasi yang jelas. Nah, kalau kemudian ada, kita bilang begini, kalau ada tikus di dalam rumah, ya tikusnya bunuh, tapi rumahnya jangan dibakar, karena dibutuhkan oleh bangsa ini, masyarakat, ya MBG ini bagus. Tapi kalau SDM-nya yang seperti yang saya sampaikan tadi tidak dievaluasi secara menyeluruh, ya nggak akan pernah selesai. Nah, tapi alhamdulillah tadi Wakil Ketua BGN menyampaikan akan menerima semua masukan. Tapi jangan cuma asal menerima, tapi juga kemudian diakomodir dan dilaksanakan. Karena semua masukan itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas MBG ini, ya. Sehingga penerima MBG ini, ingat ya, penerima MBG ini bukan gratisan, ini hak dari rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pemerintah untuk masyarakat, bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki hak hidup. Ya. Ini yang penting untuk dipahami, sehingga jangan bicara gratis, tapi bicara pertanggungjawaban kepada anak-anak bangsa ke depan. Baik, terima kasih Uni Irma dan juga Ibu Margar, terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, MBG jangan dijalankan serampangan. Butuh keahlian dan disiplin tinggi agar program MBG mendatangkan banyak manfaat ketimbang masalah. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.